menurut saya terletak pada panitia penyelenggara pengajian itu. Kan harusnya begini, kalau misalnya dalam acara tabligh akbar misalnya kan, itu pedagang itu harus diatur loh oleh panitia itu. Maksudnya begini, pedagang di saat penceramah itu sudah mulai berceramah, itu kan harus tenang kan, harus tenang, harus khusyuk. Pedagang tidak boleh masuk harusnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Baik, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin dalam channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan masih membahas mengenai Gus Miftah, yang dikarenakan masih saat ini kasus Gus Miftah atau berita Gus Miftah masih sering diangkat oleh TV-TV nasional kita, maka dari itu kita akan membahasnya. Tapi sebelum kita membahasnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Baik, langsung saja kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Bung Rozak. Baik, Bung Rozak, gimana kabarnya nih Bung Rozak? Alhamdulillah baik. Saat ini kan kasus Gus Miftah ini masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat, bahkan TV nasional pun masih memberitakan kasus mengenai Gus Miftah. Nah, menurut pendapat Bung Rozak, setelah Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan presiden, apakah Gus Miftah akan berhenti berdakwah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas soal Gus Miftah lagi ya. Jadi begini, kalau kita menelusuri itu hal-hal yang paling mendasarnya dulu. Banyak orang yang pikirannya itu nggak menyentuh ke hal-hal yang dasarnya itu. Yang disentuh itu adalah tentang caci makinya Gus Miftah kan, sama tuang es itu kan. Nggak ada yang jarang lah yang berpikir ke hal-hal yang paling mendasarnya itu. Kalau saya teliti, letak kesalahan kasus ini itu terletak bukan pada Gus Miftahnya loh, yang paling mendasarnya. Kalau menurut Anda? Menurut saya terletak pada panitia penyelenggara pengajian itu. Kan harusnya begini, kalau misalnya dalam acara tabligh akbar misalnya kan, itu pedagang itu harus diatur loh oleh panitia itu. Maksudnya begini, pedagang di saat penceramah itu sudah mulai berceramah, itu kan harus tenang kan, harus tenang, harus khusyuk. Pedagang tidak boleh masuk harusnya itu, apalagi menerobos barisan ibu-ibu yang banyak itu kan, sampai pas di depan panggung, bayangkan. Itu kan ganggu sebenarnya itu, jelas ganggu. Dalam pengajian itu kan ibaratnya harus benar-benar khusyuk, agar supaya ustadz itu enak ceramah itu, nggak ada yang ganggu. Nah, pedagang es itu kan menerobos masuk kan. Pertanyaan saya adalah, kenapa panitia membiarkan hal itu terjadi? Kan itu kan hal dasarnya kan. Coba seandainya panitia itu mengatur lah pedagang, misalnya banyak nih, karena Gus Miftah kan orang terkenal kan, pedagangnya diatur, nggak boleh masuk di saat pengajian sedang mulai, pedagang tidak boleh ada yang masuk sampai di depan panggung misalnya, kan aman, tidak mungkin kasus ini terjadi kan. Nah, hal-hal semacam ini yang banyak orang nggak mengerti kan, nggak masuk pikiran sampai ke arah situ. Tapi kan kalau panitia mau ngelarang juga, mungkin panitia juga mikir, oh kasihan, mungkin mereka kan ingin berdagang untuk mencari nafkah, untuk menafkahi anak istrinya yang di rumah. Kalau mereka larang juga kan mungkin mereka berpikir-pikir lagi. Jadi begini, kan di saat pengajian itu berlangsung, jamaah kan banyak. Bahkan sebelum pengajian itu dimulai, pedagang sudah ramai kan, di situ sudah ramai, di sekeliling luarnya juga pasti banyak masyarakat itu, pasti laku. Kenapa harus sampai masuk-masuk ke situ?
Padahal coba cek waktu video Abdul Somad misalnya kan, Ustadz Abdul Somad. Di saat ceramah ada pedagang es, terus apa yang terjadi? Dibeli sama Abdul Somad. Itu kalau orang ngerti psikologi, sebenarnya Ustadz Abdul Somad membeli itu ada rasa kesal dalam hatinya. Wah, saya lagi ngaji, ada orang jual es. Ganggu gak kira-kira? Ganggu. Harusnya berhenti dulu. Oke, baik. Jadi menurut Anda itu mengganggu? Jelas mengganggu. Tapi Abdul Somad kan orangnya bijaksana kan, tidak diusir, tidak digoblok-goblok kan, malah dibeli. Maksudnya dibeli itu biar selesai. Biar dia pulang gitu ya. Biar pulang, biar pengajar itu berlangsung khidmat lagi. Oke, baik. Untuk selanjutnya, menurut pendapat Anda, apakah masalah Gus Miftah itu masalah besar atau masalah kecil? Kalau kita berpikir jernih, sebenarnya masalah kecil masalah begini tuh. Masalah kecil. Jadi menurut Anda ini masalah kecil, cuman dibesar-besarkan oleh media. Nah, dibesar-besarkan oleh netizen. Karena kan tahu sendiri, netizen Indonesia itu kan termasuk yang paling ganas di dunia ini kan, paling ditakuti bahkan kan. Mungkin dianggap menghina, dianggap nggak sopan, nggak etis, merendahkan, macam-macam anggapan kan. Tapi dari pihak Gus Miftah itu kan hanya bercanda kan. Yang namanya bercanda itu memang nggak boleh masuk hati itu, nggak boleh pakai perasaan itu, namanya bercanda kan. Bahkan di saat peristiwa itu selesai, Gus Miftah mendatangi rumahnya Pak Sunarji itu kan, sudah selesai masalah, saling memaafkan. Bahkan di saat Gus Miftah ini dipecat, bukan dipecat, mengundurkan diri, Sunarji membela loh sama Gus Miftah, jangan mengundurkan diri. Jadi Bapak Sunarji pun merasa bersalah loh sama Gus Miftah itu, gara-gara dia akhirnya mengundurkan diri kan. Jadi sebenarnya masalah-masalah kecil sebenarnya itu kalau kita berpikir jernih kan. Jadi menurut Anda yang besar ini para netizen kita yang membesar-besarkan. Yang membesar-besarkan. Coba misalnya, saya kan menganalisa secara independen kan. Coba misalnya, seandainya dibandingkan dengan masalah-masalah yang korupsi misalnya. Itu kan masalah besar. Masalah korupsi, masalah pembunuhan, masalah macam-macam, masalah geng motor, itu baru masalah-masalah besar. Ini masalah bercanda yang dibesar-besarkan sama orang. Ya mungkin karena Gus Miftah kan sebagai public figure, sebagai utusan presiden dalam kerukunan beragama. Ya mungkin gara-gara itulah makanya jadi ramai. Coba kalau masyarakat biasa kan mungkin ya biasa saja, kayak seperti halnya kayak angin berlalu ya berlalu aja. Oke lah. Untuk selanjutnya, apakah menurut Bung Rozak mungkinkah Gus Miftah ditinggal pengikutnya? Nah, adapun soal ditinggal pengikutnya, mungkin berdasarkan analisis saya adalah ditinggal, cuman enggak semuanya. Sekitar 10% adalah yang nyebar. Tapi kalau sudah hatinya ada rasa cinta, itu tetap cinta loh gitu sama Gus Miftah itu. Nanti memang pertama ini karena dia telah viral kan, di saat menggelar pengajian lagi mungkin tidak seramai dulu kan. Tapi yang namanya kasus itu dia akan lama-lama melemah pengaruhnya ketika ada kasus yang lain. Dalam arti ada kasus lagi yang viral misalnya. Nah, kasus yang viral itu lama-lama bisa menenggelamkan kasus Gus Miftah ini. Sedangkan di Indonesia kan hampir terus-terusan terjadi kan. Muncul lagi kasus viral, muncul lagi, lama-lama tenggelam. Seperti ibarat hilang satu tumbuh 1000. Nah, itu nanti seiring berjalannya waktu ramai lagi pengajian Gus Miftah itu. Bahkan akhir-akhir ini banyak yang menyebut bahwa Gus Miftah itu nyeleneh. Iya, ya itu kan pikiran-pikiran orang kan. Memang karakternya begitu Gus Miftah itu. Jadi video-video Gus Miftah di saat ceramah di gereja ditampilkan lagi, di saat Gus Miftah lagi di suatu tempat, entah di mana itu tempatnya, lalu di situ Gus Miftah duduk dengan seorang perempuan, apa itu diangkat lagi. Bahkan adik Gus Miftah pun sekarang kan disorot karena menurut adik Gus Miftah bahwa Gus Miftah ini sudah lama banget, jarang banget pulang ke kampung halaman. Oke lah, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini dapat mencerahkan bagi pemirsa yang menonton atau menyaksikan. Maka dari itu pantengin terus channel Dulur Official agar yang menonton video ini dapat tercerahkan pikirannya,
Baik, untuk pembahasan kita kali ini kita akhiri saja. Kita akan bertemu di video-video yang selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami dapat lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Baik, kita akhiri saja podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.